Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang etika pembelajar sejati. Sebelum itu, perkenalkan, saya Emda Faislami Lubis. Dan saya Ranti Abdullah Aksa. Saya Nara Lainda. Saya Dwi Fitria Rambe. Baik, silahkan simak pembahasannya sampai habis. Saya akan menjelaskan pengertian dari etika pembelajar sejati. Etika pembelajar sejati adalah pendekatan dalam pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pencapaian hasil akademik, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan integritas dalam proses pembelajaran. Mengapa etika penting dalam pembelajaran? Karena adanya untuk pembentukan karakter, yang kedua pengembangan moralitas, yang ketiga keberlanjutan pembelajaran. Apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam etika pembelajar sejati? Yang pertama ada kejujuran, kedua tanggung jawab, ketiga kerjasama dan kolaborasi, yang keempat keadilan, dan yang kelima integritas akademik. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai contoh kasus etika pembelajar sejati. Yang pertama dari contoh yang negatif. Misalnya seorang siswa yang mengerjakan tugas secara mandiri tanpa menyontek, mengakui bantuan dari teman, dan berusaha keras untuk memahami materi. Yang kedua, contoh yang negatif. Siswa yang menyontek dalam ujian untuk mendapatkan nilai tinggi atau menggunakan materi yang bukan hasil kerja sendiri tanpa mencantumkan referensi yang benar, menggunakan teknologi untuk menipu, dan menyerahkan tugas orang lain sebagai tugas sendiri. Itulah beberapa contoh kasus etika pembelajar sejati. Adapun cara menerapkan etika pembelajaran sejati yaitu dengan satu, mengembangkan kebiasaan positif dengan memulai dengan rutinitas belajar yang teratur dan terencana. Dua, menghargai proses pembelajaran bukan hanya hasil, yaitu fokus pada usaha yang diberikan pada belajar, bukan hanya pada nilai akhirnya saja. Tiga, berkomunikasi secara terbuka dan sopan, yaitu menjaga hubungan baik antara teman sekelas ataupun dengan dosen yang memberikan pembelajaran. 4. Menggunakan sumber belajar dengan baik dengan menghindari plagiarisme dengan selalu mencantumkan sumber referensinya. Dan tantangan dalam menerapkan etika pembelajaran sejati yaitu tekanan nilai. Banyak siswa yang merasa tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi itu seringkali mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan. Dan ada pula pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan yang tidak mendukung atau teman-teman yang kurang peduli terhadap etika. Kurangnya pemahaman tentang etika. Tidak semua siswa memahami pentingnya etika dalam pembelajaran, terutama di tingkat pendidikan yang lebih rendah. Strategi mengatasi tantangan terkait pembelajar sejati. 1. Pendidikan etika sejak dini, yaitu diperlukannya pengajaran etika sejak masa kanak-kanak. Kedua, penerapan aturan yang tegas, yaitu memberikan reward atau hadiah bagi yang mengikuti aturan dan punishment atau hukuman bagi yang melanggar aturan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran siswa, yaitu mengajarkan tentang pentingnya etika dalam pembelajar. 4. Memberikan contoh etika, yaitu memberikan contoh perilaku yang mencerminkan etika yang baik. Kesimpulannya, etika pembelajar sejati sangat penting untuk menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter. Kita harus mengembangkan nilai-nilai etika ini dalam pembelajaran sehari-hari. Demikian video pembelajaran ini kami buat. Semoga ilmu yang didapat menjadi berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.